Baik, terima kasih banyak Kang Amin dan rekan-rekan saya di PCIN Indonesia. Sebuah kehormatan bagi saya bisa duduk di sini. Ini pertama kalinya Kang Amin saya duduk di depan ngaji kitab Wafahim. Jadi agak deg-degan juga. Kalau ada salah-salah mohon dimaklumkan. Apalagi ada senior-senior kita dari Syariah, ada Kang Tamam, ada Amina, ada Kang Fauzan tadi ada ya? Ada Kang Fauzan, terus juga ada yang terpenting yang paling banyak hikmahnya bagi KCN Indonesia Kang Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada abang-abang yang sudah berkhidmat di PCI Indonesia. Mau nggak mau nih Kang, saya ngisi karena mungkin sudah dinilai sudah dinilai nggak ada orang lagi ya kan, udah habis juga, jadi mungkin terpaksa generasi kita kan harus mulai ngisi. Setelah ini mungkin bisa. Udah. Belum. Jadi kita melanjutkan pembahasan kemarin, pembahasan tentang tawasul. Ini kitab Mafahim Jibatus Shahar karya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Hasani. Kita kirimkan dulu Al-Fatihah pada beliau. Baik, untuk materi pada malam hari ini yaitu dakwah al-batilah. Kalau teman-teman ada kitabnya atau di PDF halaman 178. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid-dharain amin. Dakwah batilah atau klaim-klaim yang menyesatkan atau klaim-klaim yang sesat. Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkata, "Amma dakwah anal mayyit la yaqdiru ala syai'in fahiya batil." Beberapa atau kaum-kaum Wahabi mengklaim bahwa mayit itu sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Kata Said Maliki, ini salah, ini keliru. Seperti itu. Li'annahu in kana dzalika likaunihim ya'taqiduna anna al-maita sara turaban. Nah, landasan mereka apa? Landasan kaum Wahabi dalam menetapkan perkara ini. Mereka bilang bahwasanya orang-orang atau manusia yang telah meninggal itu mereka sudah menjadi turab, sudah menjadi debu, sudah dimakan tanah, dimakan air. Fahadha ainul jahli bima warada an nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Said Maliki, ini betul-betul kebodohan luar biasa yang mereka pahami dari Rasulullah. Bal an rabbina jalla jalaluh min thubuti hayatil arwah wa baqaiha ba'da mutaraqatil ajsam. Bahkan kebodohan yang mereka pahami dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Allah telah banyak menerangkan dalam Al-Qur'an baqaiha, artinya keabadian ruh setelah meninggalkan jasad. Kemudian wa munadati Nabi sallallahu alaihi wasallam laha yaumul badr. Nah, Rasulullah juga sempat atau pernah memanggil arwah sahabat-sahabat yang telah meninggal. Ya Amr bin Hisham, wa ya Utbah bin Rabi'ah, wa ya fulan bin fulan, inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Kata Rasul kepada arwah-arwah sahabat yang sudah meninggal, wahai Umar bin Hisham, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai fulan dan fulan, kami telah menemukan apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada kami ini benar. Apakah janji Tuhan kepada kalian benar? Kata Rasulullah kepada arwah-arwah sahabat yang sudah meninggal. Terus dikatakan oleh salah satu sahabat, loh Rasul kenapa manggil-manggil orang yang meninggal? Kata sahabat. Rasulullah jawab, ma'antum biasma ala lima aqulu minhum. Mereka itu sebetulnya lebih mendengar daripada kalian atas apa yang telah aku katakan. Nah,
Kemudian dilanjutkan oleh Said Maliki, fakta-fakta adanya arwah nih dibuktikan oleh Said Maliki bahwa arwah-arwah itu betul-betul ada. Jadi nanti ini pembahasannya agak sedikit filosofis kan. Tuh, mungkin teman-teman bisa fokus sebentar. Wa min dzalika taslimuhu ala ahlil quburi wa munadatihi lahum biqaulihi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum ya ahlad diyar. Pertama adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada arwah atau kepada kuburan orang-orang yang sudah meninggal, assalamualaikum ya ahlad diyar. Loh, kalau arwah-arwah ini tidak bisa mendengar, ngapain Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita untuk memberikan salam kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, wa min dzalika adzabul qabri wa na'imi wa itsbatil maji wa dhahab ila al-arwahi ila ghairi dzalik min al-adillah al-katsirah allati jaa bihal Islam. Fakta selanjutnya adalah azab dan juga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin yang melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Kemudian menetapkan juga datang dan perginya arwah. Nah, ini sudah banyak ditermaktub dalam dalil-dalil yang ada dalam Islam, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Wasbataha al-falsafah qadiman wa hadisan. Ini juga sudah dibuktikan, sudah diakui oleh para filsuf sekarang maupun filsuf terdahulu. Kalau kita mau tengok, banyak filsuf-filsuf yang membuktikan adanya ruh manusia. Kalau Plato kan membagi dua antara alam materi juga alam ide. Artinya ada dualisme kehidupan yang digambarkan oleh Plato dalam kehidupan ini. Satu alam materi, alam jasad yang kita laksanakan sekarang, yang kita rasakan sekarang. Satu lagi alam ide yang merupakan alam arwah. Kemudian di sini Said Maliki bertanya, seolah-olah bertanyalah kepada para kaum Wahabi. Ayataqiduna anna syuhada'a ahya'a 'inda rabbihim? Apakah kalian percaya bahwasanya para syuhada itu tetap hidup di sisi Tuhan? Kama nataqal Qur'ana bidzalika amla? Nanya nih Said Maliki kepada Wahabi. Fa in lam ya'taqidu fala kalama lana ma'ahum li'annahum kadzabu al-Qur'ana haitsu yaqulu ta'ala wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Kalau kalian nggak percaya, kalau kaum Wahabi tadi tidak percaya bahwasanya para syuhada itu tetap hidup di sisi Allah, ya udah kita nggak usah berdebat lagi, udah beda ini, karena kalian sudah tidak mengakui, sudah tidak mempercayai Al-Quran, ya kan? Kalau udah nggak percaya bahwasanya syuhada itu ahya inda rabbihim, ya udah berarti udah nggak percaya Quran. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan bahwasanya para syuhada yang terbunuh dalam jalan Allah itu meninggal, wafat. Tetapi mereka itu hidup, walakin la tash'urun, tapi kalian tidak merasakannya. Al-Baqarah ayat 150. Kemudian ayat yang kedua, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sama ini. Kemudian Said Maliki berucap, wah ini taqadu dzalika fanaqulu lahum. Nah, berarti nih, kalau kalian percaya terhadap Al-Qur'an, menganggap bahwa para syuhada itu tetap hidup, menganggap bahwa orang yang berperang di jalan Allah itu tetap abadi di sisi Allah, kita tanya kepada mereka, innal anbiya'a wa katsiran minas solihil muslimina alladzina laisu bisyuhada. Nah, tapi ada orang-orang soleh, ada para anbiya yang tidak mati syahid, tidak meninggal dalam peperangan. Ka'akabiri as-sahabah afdalu minasyuhada bila syakkin wala miryah. Fa idza thabatat al-haya lisyuhada fathabbatuha liman huwa afdal minhum aula. Nah, kalau kalian percaya bahwasanya para syuhada itu tetap hidup
di sisi Allah, kenapa kalian tidak menetapkan orang-orang yang lebih afdol daripada para syuhada itu hidup juga kan? Nah, seperti para sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, kemudian juga Umar, kan mereka kan tidak meninggal dalam keadaan syahid. Nah, kenapa nggak dikiaskan juga sebagai orang yang hidup dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ala anna hayatal anbiya musarrihun biha fil ahadits as-sahihah. Begitu juga kehidupan para nabi yang sudah ditegaskan di dalam hadis-hadis sahih. Fa idzan naqulu haitsu sabatat hayatal arwah bil adillah al-shar'iyyah fala yas'una ba'da thubutil hayah illa itsbat khasa'isuha. Nah, kemudian kami katakan ketika sudah ditetapkan kehidupan arwah dengan dalil-dalil qat'iynya, dengan dalil-dalil jelasnya, berarti kita juga mempercayai rincian-rinciannya atau khasa'isuha, spesifikasinya. Nah, kalau misalnya arwah ini hidup, berarti kita juga percaya dong arwah ini bisa ngapain aja, bisa ini, bisa itu gitu. Fa inna thubutal malzum yujabu thubutal lazim. Nah, karena penetapan yang dilazimi mengharuskan penetapan yang melaziminya. Gimana? Bisa. Jadi apa ya? Fa inna thubutal malzum yujabu thubutal lazim. Kama anna nafyul lazim yujabu nafyul malzum kama huwa ma'rufun. Oke, kita pakai analogi yang tadi aja yang misalnya dalam konteks ini ketika arwah itu hidup, ya arwah bisa juga mendoakan gitu. Nah, ketika arwah ini tidak hidup, ya pasti tidak bisa mendoakan juga. Ketika arwah ini bisa mendoakan, berarti pasti arwah ini hidup atau arwah ini ada, eksis, gitu kurang lebih. Nah, kama huwa ma'rufun. Jadi inilah yang sudah hukum yang sudah ada, yang sudah kita pahami dengan logika. Wa yumani'in aqlan minal istighatsah ila Allah biha. Nah, secara logis, faktor apa yang menghalangi mereka dapat meminta ampunan kepada Allah, kita dapat meminta ampunan dengan perantara mereka kepada Allah. Wal istimdadu minha, dan meminta bantuan kepada mereka, kama yasta'inu rajulu bil malaikah fi qada'i hawaijihi. Sebagaimana yang dilakukan seseorang meminta atau bertawasul dengan malaikat untuk memenuhi atau mencapai hawaijihi, kebutuhan-kebutuhan. Atau kama yasta'inu ar-rajul bir-rajul, sebagaimana yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Saya minta tolong kepada Kang Amin, Amin minta tolong kepada saya. Wa anta birruhi la bil jismi insan. Kamu dianggap manusia itu ketika ada ruh, bukan ketika ada jasadnya. Ya, gimana kalau ada jasadnya aja? Kalau kita tidur misalnya dalam keadaan tidak sadar, artinya ruh kita sedang tidak sadar gitu. Kan kita tidak bisa disifati sebagai manusia yang hidup gitu. Kalau misalnya Fajar sekarang ruhnya diangkat, kemudian nggak bisa nggak sadar atau nggak apa, kan kita juga nggak bisa menamai ia manusia, karena manusia punya spesifikasi yang yang tinggi, yang adiluhum. Wa tasarrufatil arwah ala nahwi tasarrufatil malaikah la tahtaju ila mumasah wala al. Aktivitas arwah ini sebagaimana aktivitas malaikat, kata Sayyid Malik. La tahtaju ila mumasah wala al. Tidak memerlukan adanya sentuhan fisik, tidak memerlukan adanya ketergantungan materi, tidak juga membutuhkan alat. Falaisat ala nahwi ma tu'arifu min qawanin at-tasarrufat indana. Bukan apa yang ada dalam hukum alam kita yang materi ini.
Jadi kita tidak bisa menyamakan antara kehidupan arwah juga kehidupan kita yang hidup di alam materi ini. Jadi kita nggak bisa menyamakan arwah seperti saya duduk di sini. Itu kayak menurut Said. Fa'innaha min alamin akhar. Nah, tapi mereka itu hidup di alam yang lain. Wa yas'alunaka 'anil ruh, dan mereka bertanya tentang ruh. Qul ruhu min amri. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya ruh itu adalah urusan Tuhan atau perkara Tuhan. Al-Isra ayat 62. Wa ma yafhamuna min tasarrufatil malaika awil jin fi hadzal alam. Nah, kayak sebuah tantangan atau sebuah pertanyaan apa sih namanya, pertanyaan kepada orang Wahabi, apa sih yang mereka pahami tentang kehidupan ruh atau aktivitas malaikat dan aktivitas jin di alam ini. Wala syakka anal arwaha laha minal itlaqi wal hurriyah ma yumakkinuha min an tujiba man yunadiha. Tidak kita ragukan lagi bahwasanya arwah-arwah ini mempunyai kebebasan dirinya, kemudian juga keterlepasan dia dari materinya yang memungkinkan dia untuk menjawab terhadap orang-orang yang memanggilnya, begitu kira-kira. Tapi tidak bisa kita dengar karena tadi walaisat, apa tadi kata Sayyid Maliki, falaisat ala nahwi ma tu'arifu min qawanin tasarruf indana. Tapi ya mereka bisa, tapi kita tidak bisa mencerap apa yang dihasilkan oleh mereka. Wa taghitu man yastaghitu biha al-ahya'i sawa'un bisawa' bal asyad wa aqdam. Juga bisa apa namanya memerantarai orang yang meminta ampun gitu kan, dengan orang mati tadi atau dengan arwah orang meninggal tadi, seperti orang hidup ke sesamanya. Bal asyad wa aqdam. Nah, tapi ini lebih aqdam, lebih besar, lebih agung. Kenapa? Nanti dijawab oleh Sayyid. Fa in kanu la ya'rifuna ila al-mahsusat wa la ya'tarifuna illa bil musyahadat fa hadha huwa sya'nu tabi'iyyin la al-mu'minin. Sayyid Maliki berkata bahwasanya kalau mereka orang-orang Wahabi tidak mengakui, tidak mengetahui kecuali suatu hal-hal yang mahsus atau tercerap oleh panca indera, nah fahadha huwa sya'nu tabi'iyyin, ini apa namanya, seperti hal-halnya orang-orang tabi'in atau materialisme, la al-mu'minin, bukan orang-orang mukminin yang hanya menganggap bahwa yang ada atau yang eksis itu hanya sesuatu yang nampak atau sesuatu yang dapat dipegang atau sesuatu yang dapat dilihat. Ala annana natanazzalu ma'ahum wa nusallimu lahum annal arwaha ba'da mufaraqatil ajsad la tastati'u an ta'mala syai'an. Nah, adapun kita kita mengakui dan kita mempercayai annal arwah ba'da mufaraqah, setelah terpisah dari jasadnya tidak dapat melakukan sesuatu yang tadi sudah dilakukan oleh orang-orang hidup. Walakin naqulu lahum idza faradna dzalika wa sallamna jadalan falana an nuqarrir annahu laysat musa'adah al-anbiya wal awliya lil mustaghithina bihim min babi tasarrufil arwah fi hadzal alam. Nah, penggunaan perantara ini atau tawasul ini yang dilakukan atas nama para aulia, atas nama para nabi, ini tidak bisa kita gambarkan sebagaimana yang kita lakukan di dalam alam dunia ini. Fi hadzal laisa min babi tasarrufil arwah fi hadzal alam. Jadi bukan kita melihat arwah itu berbicara kepada Tuhan yang dapat kita dengar, tapi dimensinya lain, dimensinya beda. Bal musa'adatihim liman yazuruna aw yastaghitsu bihim bid-du'ai lahu. Tetapi pertolongan bagi orang-orang yang menziarahinya dan juga
meminta ampunan dengan perantara orang yang telah mati tadi, bidu'a ilahum, dengan mendoakan. Kama yad'u rajulu as-salih li ghairihi, sebagaimana orang soleh mendoakan orang lainnya. Fayakunu min du'ail fadil lil mafdul. Ini seperti doa dari Fadil kepada Dharma atau kepada Endra, dari yang lebih utama ke yang di bawahnya. Awal apa min doail akhi, atau minimal doa teman kepada temannya. Faqad alimat annahum ahya'a yash'uruna wa yuhissuna wa ya'lamun. Sudah diketahui bahwasanya mereka itu hidup. Kan tadi kita sudah menggambarkan, kita sudah menemukan konsepnya bahwa mereka itu hidup, maka mereka itu juga merasa, mereka itu juga mengetahui. Bali syu'ur atam wal ilm a'am ba'da mufaraqatil jasad. Bahkan perasaan mereka juga pengetahuan mereka itu lebih sempurna, lebih universal daripada apa yang kita ketahui, apa yang kita rasa. Kenapa? Ba'da mufaraqatil jasad, karena mereka sudah meninggalkan jasad materi yang mereka miliki, sudah terlepas dari kungkungan dunia. Izawalil hijab at-turabiyah, karena sudah tidak ada hijab turab, hijab materi tadi. Wa adamu mufaza'at wa munaza'ati syahawat al-basyariyah, juga sudah terlepas dari syahwat-syahwat kemanusiaan. Gitu. Kamu dikit lagi. Waqaja fil hadis anna a'malana tu'radu alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya amal-amal kita diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Fa in wujida khairan hamidallah wa in wujida ghaira dzalika istaghfar lana. Ketika Nabi Muhammad melihat amal kita baik, maka Nabi Muhammad berhamdalah pada Allah, mengucapkan syukur. Ketika melihat amal kita buruk, Rasulullah memintakan ampun kepada Allah. Walana an naqula inna al-mustaghath bihi wal matlubu minhu al-ighathah wallahu ta'ala. Nah, yang berhak dimintai pertolongan, pengampunan, juga permintaan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Walakin as-sa'il yas'alu mutawassilan ila Allah bin nabi. Tetapi orang yang meminta itu meminta kepada Allah dengan wasilah Nabi Muhammad SAW, an yaqda hajatahu, untuk memenuhi hajatnya. Wal fa'il huwa Allah. Fa'il itu huwa Allah, atau subjek yang melakukannya tetap Allah, yang melakukan, yang menolongnya, yang juga mengampuninya itu tetap Allah. Jadi bukan Nabi Muhammad, bukan ulama, bukan para aulia, melainkan perantara untuk memintakan ampun, memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin arada sa'il an yas'alahu ta'ala bi ba'dil muqarrabin ladaihi al-akramina alaihi. Tapi seorang peminta pertolongan tadi ingin meminta kepada Allah dengan perantara orang-orang yang lebih mulia daripada dirinya. Faka'annahu yaqulu, jadi seakan-akan orang yang bertawasul tadi berkata seperti ini. Ana min muhibbihi farhamni li ajli. Aku merupakan seorang yang mencintainya, mencintai Nabi, mencintai Rasul, mencintai sahabat, mencintai ulama gitu. Farhamni li ajlihi, maka berkatilah aku berkatnya, atau ampunilah aku, atau sayangilah aku berkatnya, berkat Rasul, berkat ulama, berkat aulia. Wa sayarhamullahu katsiran minan nasi li ajli nabi wa ghairihi minal anbiya wal auliya wal ulama. Maka Allah akan mengampuninya nasi li ajli nabi, karena apa? Berkat apa? Berkat nabi tadi, berkat kemuliaan nabi, berkat kemuliaan wali, berkat kemuliaan ulama yang lebih afdol daripada. Wabil jumlah terakhir, fa ikramullah li ba'di ahbabin nabi li ajlihi
li ajli nabiyhi amrun ma'rufun ghairu majhul. Pemberian kemuliaan Allah terhadap manusia-manusia yang disayanginya, manusia-manusia yang dirahmatinya berkat Nabi amrun ma'ruf, ini merupakan hal yang logis, masuk akal gitu, bukan yang tidak diketahui. Wa min dzalikal ladzina yusalluna 'alal mayit wa yatlubuna minallahi an yukrimahu wa ya'fu anhu li ajlihim biqaulihim wa qad ji'naka syufa'a fasyafa'na. Nah, sebagian mungkin ada sebagian yang sampai menyewatkan mayit dan meminta wa yatlubuna minallahi an yukrimahu, dan meminta kemuliaan dari Allah dan meminta pengampunan berkat orang-orang soleh tadi. Nah, dengan perkataan kami telah datang sebagai pemberi syafaat, maka terimalah syafaat ini. Begitu mungkin kurang lebih terkait dengan tawasul, terkait dengan anggapan-anggapan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh Wahabi kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita sebagai umat Rasul senantiasa diberikan syafaat, senantiasa diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan, Kang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.